Halo guys, ketemu lagi sama gue Ronald di channel Tukang Emas. Kali ini kita akan ngebahas bagaimana caranya menghitung kadar karat emas. Oke, let's go. Oke guys, kenapa gue bring up masalah karat emas ini? Karena banyak sekali yang DM, banyak yang nanya, tapi kayaknya mereka sebetulnya nggak tahu gitu loh. Mereka nggak ngerti gimana cara ngitungnya gitu kan. Karena banyak sekali yang DM, misalkan DM seperti ini, ngomong harga emas 22 berapa? Atau ada jual emas 24 karat nggak? Lalu saya tanya 24 karat itu 24 karat logam mulia kah? Atau perhiasan-perhiasan gitu. Nah, di sini kayaknya banyak sekali orang Indonesia yang masih kurang paham lah. Nah, maka dari itu butuh sekali untuk kita bikin video ini supaya kita sama-sama tahu gimana caranya kita menghitung karat dari emas itu. Sebelum kita mulai, ini gue ada posting di Instagram toko ya. Sekalian promo dikit boleh lah. Ada posting di Instagram toko. Postingnya bentuk survei sama bentuk polling. Ada 3 pertanyaan. Pertama, berat kadar persentase emas 22 itu berapa? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, berapa karat perhiasan yang biasanya dijual di toko? Nah, pertanyaan ketiganya itu mau giveaway apa enggak? Pertanyaan pertama sama pertanyaan kedua nggak ada yang jawab. Pertanyaan ketiga pada jawab ya semua. Memang orang Tegal luar biasa. Kamu luar biasa. Kawan luar biasa. Jos. Sedikit side note lah, orang Tegal itu biasanya dikenal dengan ngapak-ngapaknya kan. Tegal itu bukan ngapak-ngapaknya, tapi ini ader, hashtag ader, itu baru Tegal banget. Nah, karena ini kan baru posting, jadi masih belum banyak nih jawabannya. Nah, kita mesti nunggu sampai 1 kali 24 jam lah. Nanti hasilnya akan dimasukkan ke video ini ya, hasilnya seperti ini. Oke guys, ini survei pertanyaan pertama, berapa persen kadar emas 22? Kita lihat jawabannya ya. Oke. Jawabannya variasi, ada yang jawab 91, 70, 375, 95, 375, 75, 700, 420. Oke, kita lihat jawabannya ya, variasi banget. Ada yang jawab 80, 87. Nah, selanjutnya, oke, untuk survei nomor 2, berapa karat perhiasan yang biasa dijual di toko? Kita lihat jawabannya lagi, 24, 14, 18. Nah, kita lihat nih, ada yang jawab dengan menggunakan persentase. Kemungkinan besar orang Tegal kalau yang jawab dengan persentase, karena di Tegal biasanya kita gunakan persentase 375, 420 gitu ya. Kita lihat 14 karat, 18 karat, 16, 17 emas murni. Terus jawabannya pun variasi, 8 karat di Jakarta, 22 karat. Oke, jadi secara singkat kadar emas itu maksimal yaitu 24 karat. Nah, 0 karat itu seperti 0%-nya dan 24 karat itu seperti 100%-nya. Nah, untuk ngebantu menjelaskan, kita pakai presentation ya. Oke, kita lihat presentation-nya dulu. Oke guys, kita lihat nih di presentation slide yang gue udah siapin. Jadi kita ngelihat kalau impurity atau purity persentase itu dilihat 0% atau 100%, di mana 0% itu tidak ada kadar emas sama sekali, atau 100% itu murni emas, tidak ada campuran lain. Nah, kalau kita membahas masalah karat emas itu, 100% itu adalah 24 karat, sedangkan 0% itu 0 karat. Di sini gue nggak gambarin ya, di sini 0 karat nih. Jadi nggak ada campurannya sama sekali. Nah, di sini kita ngelihat bahwa sembari semakin tinggi persentase emas, nah maka karatnya pun juga semakin tinggi. Nah, gitu cara kita ngelihatnya. Oke, next slide-nya gue udah siapin. Ini beberapa persentase ya. Di sini ada karatnya 1, 2, 3 sampai 24. Di sini karat.
Ya, kemudian di sini adalah kadarnya. Oke, di sini kita bisa lihat jadi kadar emasnya untuk karat tertentu itu kadar emasnya itu berapa. Nah, jadi sini kita bisa lihat ya, standar internasional itu adalah di sini. Di sini standar internasional 18 karat 75%. Biasanya perhiasan-perhiasan yang menggunakan berlian, emasnya itu biasanya adalah 75%, tapi nggak semuanya ya, biasanya. Oke. Nah, dari sini kita bisa ngelihat kadar-kadar emas yang biasanya juga beredar di Indonesia. Mungkin beda daerah, beda tempat, beda daerah, beda kadar emas ya. Biasanya di daerah kabupaten, mungkin seperti Kabupaten Bandung, kemudian ada juga di daerah Kabupaten Semarang gitu ya. Biasanya menggunakan kadar di sini 7 karat, 8 karat, 9 karat, 10 karat. Nah, berarti itu persentasenya itu kisaran 30% sampai 42%. Kira-kira di angka sini. Ini yang di Tegal pun kita biasa sebut emas muda. Itu di sini dan tapi Kota Tegal sendiri bermain di 37,5 dan 42%. Kita nggak main di bawah 37,5. Lalu untuk yang kita sebut di Tegal emas tua, yang sering kita sebut emas tua, biasanya dimulai dari 70%. Nah, 70% itu adalah kalau kita lihat di sini itu 17 karat, kemudian 18 karat. Ada beberapa model yang model-model baru ya, itu benar-benar 22 karat, yaitu yang kita sebut emas Dubai. Sini harganya biasanya di atas harga emas hari itu, harga emas antam ya, emas logam mulia. Nah, sedangkan beberapa toko juga mempunyai kadar 20 karat. Kenapa? Karena kadar 20 karat itu bukan barang pabrikan. Seperti sekarang semuanya itu barang pabrikan. Tapi kadar 20 karat ini atau 82 sampai 83% ini biasanya adalah emas-emas zaman dulu, mungkin emas-emas yang dibikin tahun 90-an gitu. Karena zaman dulu emasnya itu murah dan kadar emasnya itu sangat tinggi. Jadi emasnya itu sangat kokoh, kuat, tahan lama, bahkan sampai sekarang pun emasnya itu nggak rusak. Seperti itu. Nah, jadi kita di sini bisa ngelihat kadar-kadar emasnya dan sebutan karatnya. Oke. Lucunya, orang-orang Indonesia itu biasanya orang Indonesia itu nanya di sini. Emas 22 karat atau emas 24 karat. Ini yang bikin saya itu perlu banget bikin video ini gitu. Karena mereka itu banyak yang nggak tahu apa sih artinya emas 24 karat, apa sih artinya emas 22 karat. Jadi di sini saya tegaskan bahwa emas 22 karat itu ada, tapi jarang sekali. Sedangkan yang biasanya dimaksud oleh para customer emas 22 karat yaitu emas 75, yaitu emas 18 karat sebetulnya. Nah, ini yang sangat penting banget. Jadi ini yang banyak misconception orang-orang Indonesia. Mungkin dari ibu-ibunya dulu mereka taunya emas 22 gitu ya. Oke, sekarang kita mau pengumuman pemenang giveaway terlebih dahulu. Oke, kita langsung aja. Pemenang pertama yaitu nama Instagram @stefaniviolita. Kemudian pemenang kedua yaitu nama Instagram @shelly.imelda. Dan pemenang ketiga yaitu nama Instagram @heidinovia. Selamat pada para pemenang giveaway kali ini. Dan masing-masing pemenang mendapatkan natural stone bracelet. Oke, untuk mengambil hadiahnya silahkan para pemenang boleh mend-DM kami di Instagram kami yaitu @tokomaskencana_tegal. Dan nanti kami akan kirimkan hadiahnya secara langsung. Oke, kita lanjut ke materi kita. Oke. Sebetulnya di Tegal sendiri
jarang sih pakai sebutan 22 karat, 24 karat itu jarang banget. Nanti kan kelihatan juga dari tadi ya di hasil polling Instagram kita bahwa banyak sekali yang menjawabnya juga menggunakan persentase 375, 420, 700, 750. Nah, itu kebiasaan aja sih, kebiasaan customer-customer yang ada di Kota Tegal. Lalu seperti apa Mas 24 karat itu seperti apa? Disclaimer dulu, ini sangat penting dulu. Bahkan perusahaan besar di Indonesia, yaitu ada 2 ya yang biasa mengeluarkan logam mulia ya, sekarang ada 3. Jadi UBS, logam mulia Antam, dan satu lagi Sampurna, merek apa itu saya lupa. Nah, mereka pun untuk logam mulia tidak berani menyebut 24 karat, karena 24 karat itu berarti 100% tidak ada campuran apa-apa, 100%. Sedangkan perhatikan, di logam mulia mereka tertuliskan 99.999%. Kalau kita beli perhiasan, selalu cek kode perhiasannya. Ini gua kasih contoh. Oke guys, ini contoh nih. Nih ya, cincin ini kalau kita lihat di sini ada logonya. Logo perusahaannya dan ada tulisan 750. Berarti cincin ini adalah kadarnya 75%. Nah, cincin ini ada logonya. Ada tulisannya 375, ya kan? Nah, maka dari itu cincin ini 37,5% dan karatnya itu adalah 9 karat. Oke guys, kayaknya udah dulu video kita kali ini, udah cukup panjang dan gua harap informasi yang gua berikan ini bisa menambah ilmu ke semua teman-teman yang nonton. Akhir kata, terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, komen video ini. Tulis aja anything yang kalian mau bahas di next video selanjutnya, dan gue akan berusaha untuk membalas semua komen-komen kalian. Help me grow this channel supaya gue tambah semangat. Thank you guys, bye-bye.